Halo, nama saya Hera Amalia. Saya lulusan dari Psikologi Universitas Sumatera Utara. Saya memulai melukis menggunakan cat minyak, yaitu mulai dari akhir tahun 2020. Sejauh ini kakak sudah berapa banyak karya yang kakak buat? Kalau untuk karya yang menggunakan cat minyak, itu sudah sampai 10 karya, baik di kertas maupun di kanvas. Sejak tahun berapa kakak Hera menggeluti seni lukis, dan apa yang memicu kakak melakukan, dan apa yang memicu kakak untuk menyukai seni lukis? Oke, saya mulai melukis itu sekitar akhir tahun 2020, mungkin sekitar bulan-bulan September 2020 sampai sekarang saya tetap masih aktif melukis. Kalau untuk permulaan ketertarikan melukis itu adalah ketika saya merasa saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan dalam hidup saya, terus tiba-tiba saya dengar intuisi saya untuk menjadi artis. Karena sebelumnya saya tidak pernah berpikir untuk menjadi artis. Tapi ketika saya tanya lagi kenapa saya bisa jadi artis, karena itu sesuai dengan kepribadian saya yang mungkin suka hal-hal seni dari dulu, dan itu memicu saya untuk banyak mencari-cari tentang seniman-seniman luar negeri, Indonesia. Awalnya itu tertarikannya itu mulai tahun 2017, tapi untuk berani megang kuas dan mulai melukis itu yaitu pada tahun 2020 itu baru berani untuk pegang. Sebelumnya itu saya cuma belajar observasi pelukis-pelukis Indonesia sama luar negeri saja. Karya kakak yang paling berkesan dan apakah ada yang masuk nominasi atau mendapat penghargaan? Kalau untuk yang mendapatkan penghargaan atau nominasi sih tidak ada ya, belum ada. Tapi kalau misalnya yang paling berkesan menurut saya untuk saat ini tuh yang paling berkesan itu adalah lukisan yang ini. Karena kenapa berkesan? Karena berdasarkan makna juga menurut saya ini berkesan. Maknanya itu adalah ketika kehidupan manusia itu ada di titik tergelap, titik terbawah dalam hidupnya itu, dia akan terus-terus mencari cahaya. Jadi ini bercerita tentang gadis yang mencari cahaya, karena kita bisa lihat satu sumber cahaya itu cuma satu, yaitu di belakang, dan dia terus mencari cahaya dan dia nggak mau stuck di dalam kegelapan terus. Dan untuk masalah teknik, karena saya juga masih cukup pemula gitu, ini termasuk cukup lama dibuatnya karena saya lukisan ini beda tekniknya dari lukisan-lukisan yang saya buat sebelumnya, karena di sini saya mau membuat perbedaan antara yang lighting. Saya udah berani bermain lighting, jadi saya mau buat perbedaan, ini lebih lighting dan ini lebih shadow. Kalau lukisan yang lain mungkin nggak terlalu kuat shadow dan lightingnya. Kira-kira coba kakak jelaskan secara ringkas jenis alat bahan dan cara dan sedikit tips melukis. Kalau jenis yang biasanya aku pakai itu adalah cat ghost. Ghost itu kayak gini. Ini ghost. Kalau misalnya aku nggak terlalu mau ribet dengan cat minyak, ini udah mulai kering sih, soalnya aku udah mulai jarang pakai ke ghost. Lebih sering ke cat minyak. Terus aku paling sering itu menggunakan cat minyak. Ini yang biasanya aku pakai cat minyaknya. Aku cukup jarang pakai akrilik, tapi aku paling sering itu pakai jenis ghost sama cat minyak, karena itu menurutku yang paling enak dipakai dengan teknik yang biasa aku gunakan. Nah, kalau tips dari aku itu adalah untuk melukis ya, jangan lupa untuk nge-primer kanvas terlebih dahulu. Kalau aku biasanya nggak terlalu suka kalau kanvas itu terlalu bertekstur, jadi biasanya aku pakai gesso yang ini biasa aku pakai gesso yang ini, terus aku bisa lapisin sampai 10 lapis sampai pori-porinya itu kayak menutup. Jadi kalau bisa kalian lihat lebih dekat, ini tidak ada teksturnya, halus banget. Setelah aku tunggu kering, aku biasanya nge-amplas sisa-sisa itu, jadi dia lebih halus lagi. Jadi kalau bisa dilihat perbedaannya nih, dia kalau kalian perhatikan di lukis ini kan gak ada teksturnya sama sekali kan, jadi smooth gitu. Kalau misalnya kanvasnya smooth, itu akan mempermudah kita untuk ngeblending. Tips-tips yang bisa aku kasih yaitu biasanya aku banyak melihat pelukis-pelukis yang mungkin masih muda itu, ketika mereka melukis itu, mereka itu terlalu fokus ke warna sama ke detail. Padahal sebenarnya kalau kita mau membuat lukisan itu sama aja kayak kita mau membangun rumah. Harus
kebanyakan orang karena fokusnya ke detail sama warna, itu ibarat kalian mau bangun rumah tapi kalian fokusnya cuma ke desain interiornya, ngehias-hiasnya. Tapi kan untuk elemen dalam melukis itu ada banyak gitu, kita butuh fondasi yang kuat. Fondasi yang kuat itu adalah mungkin yang paling diperhatikan itu adalah, kalau pribadi saya ya, warna dan detail itu sangat mendistraksi. Menurut saya warna dan detail itu tidak terlalu penting. Yang paling penting dalam melukis itu adalah yang pertama itu fondasi terkuat itu adalah kita harus fokus sama kayak fundamental dalam melukis. Contohnya kayak proporsinya gimana, terus form. Jadi ketika aku mau mencoba melukis, aku tuh nggak fokus sama, ketika aku melihat benda gitu, aku nggak fokus sama wajah orang. Kalau misalnya aku mau membuat cangkir, otak aku nggak fokus kalau objek itu cangkir. Tapi yang aku fokuskan itu adalah ketika aku mau menggambar wajah orang atau menggambar benda-benda di sekitar, aku merubah otakku itu jadi semacam kayak simple shape dulu. Kita nengoknya simple shape, kita nggak nengok hidung, kita nggak nengok mata, tapi yang kita tengok itu cuma sekedar simple shape aja. Terus untuk fondasi kedua itu adalah ada yang namanya geometri atau yang disebut plane gitu. Contohnya kalau membuat wajah gitu kan, jadi ada yang disebut dengan namanya plane. Ini namanya plane, yaitu untuk, mungkin kalian bisa pelajarin di YouTube, itu juga banyak kalau seperti ini. Ini semacam trik yang aku gunain supaya kalau misalnya aku buat potret ini sekedar kayak 3 dimensi gitu. Karena aku banyak ngelihat orang melukis tapi wajahnya itu kayak flat, nggak ada volumenya. Ini kan terkesan ada volumenya. Rahasia yang aku pakai itu. Jadi ketika kita melihat warna, tips yang paling aku kasih lagi, ketika kita melihat warna, aku bilang kenapa warna itu nggak penting. Karena yang terpenting dalam warna itu sebenarnya bukan warna, tapi ada namanya value. Value itu value-nya seperti itu. Jadi kita fokus ke dalam, bukan ke warna ya, tapi lebih ke gelap terangnya suatu warna. Itu paling penting. Kalian bisa lihat di sini. Ini yang aku pelajari dulu. Dulu juga lukisanku itu termasuk flat, tapi setelah aku belajar tentang lighting, tentang shadow, terus aku ubah lighting shadow-nya itu ke warna, dia jadi lebih bervolume. Jadi lebih, kalau aku tips aku, jangan terlalu fokus ke warna sama ke detail, tapi bangun fondasi yang kuat dulu. Untuk masalah warna atau detail itu bisa belakangan. Karena kalau udah fondasi kita bagus, detail sama warna itu juga nggak terlalu penting. Sama yang paling aku pengen kasih tips yang dari aku biasa pakai itu adalah di bagian yang sini. Ini kan termasuk skin tone orang Indonesia ya. Jadi biasanya aku sering melihat orang melukis itu warnanya itu warna-warna cerah, warna bright. Kalau menurut aku, kenapa aku jarang banget mau pakai warna cerah? Dulu aku tipe yang selalu pakai warna cerah, cuma seiring waktu aku tahu kalau kita memakai warna cerah itu akan sangat susah untuk kita mengontrol value dari gelap terangnya ini. Jadi kalau kalian perhatikan warna yang paling intens, kalau di lukisan-lukisanku warna yang paling intens itu biasanya aku cuma kasih yang ini sama yang ini. Yang lainnya itu warna netral semua. Di bagian-bagian area sini sama ini warna intens. Kenapa? Karena kalau misalnya kita memulai dari warna-warna yang fresh, dari ini warna-warna cerah begini, aku suka ngasih personality, kepribadian untuk warna-warna di cat. Kenapa? Aku nggak mau menggunakan warna yang langsung dari tube-nya ini, karena ibaratnya itu warna yang langsung dari tube ini, mereka itu kayak egonya itu cukup besar. Kalau kita langsung pakai ini, mereka itu langsung menarik perhatian. Kalau kalian nengok ini, kalian pasti langsung nengok bagian sini, ini sini, dan ininya nggak kalian perhatikan kan. Jadi supaya mereka nggak terlalu berantem untuk memperebutkan perhatian, karena kalau misalnya yang terlalu warna-warna yang terlalu intens kayak gini tuh mereka bakal seakan-akan kayak berantem. Karena itu cara kerja mata ya. Jadi kalau saran aku, mulailah dulu dari warna-warna yang netral. Baru kemudian kalian ambil keputusan mana warna-warna yang paling intens yang mau kalian letak. Disitulah mata akan tiba-tiba langsung tertuju, langsung focal pointnya di mana gitu. Jadi jangan keuntungan kita kalau misalnya pakai warna-warna netral itu akan mempermudah kita untuk
mengontrol value-nya. Contohnya itu ada di bagian sini. Oke, maaf. Kenapa aku nggak mau warna netral? Contohnya kayak warna biru sama kuning, sama biasanya merah. Kalau misalnya aku gunakan warna-warna yang langsung dari fresh dari botolnya, biasanya mereka itu value-nya itu akan berada di sini untuk warna biru atau warna brown amber. Kalau untuk warna merah mungkin value-nya ada di sini. Kalau warna kuning mungkin value-nya ada di sini. Jadi kan akan agak susah untuk mengontrol value-nya. Jadi aku akan jatuhkan intensitas warnanya itu pakai complementary color. Itu biasanya mereka akan jatuh di bagian sini, area-area sini. Jadi dia tidak akan terlalu kontras value-nya. Lalu karya apa yang sedang kakak kerjakan saat ini? Kalau yang proses saya kerjakan hari ini yaitu adalah lukisan ini. Ini bisa dibilang mukanya belum jadi karena cukup berantakan gitu. Edges-nya masih berantakan. Terus ini blendingnya juga masih ada hard edges gini. Ini mau saya perhalus lagi. Terus ini warnanya mau saya naikkan lagi intensitasnya. Itu kan dalam sinematografi itu pencahayaan yang rendah gitu, dan saya melihat karakter Jokowi ini ada tipe yang Loki, agak susah, dia susah dibaca gitu, dia pintar untuk memainkan lightingnya untuk dibaca orang. Jadi saya memilih karakter Loki itu, saya pilih Jokowi. Ini kan sebenarnya ini harusnya jauh lebih gelap lagi, jadi di sini bagian yang terang, satu pencahayaan, satu sumber pencahayaan aja. Kira-kira berapa lama kakak biasanya menyelesaikan satu lukisan? Kalau satu lukisan, kalau dulu ya awal-awal melukis itu aku bisa sampai berbulan-bulan siapnya. Kenapa? Karena aku nggak ngerti gitu. Contohnya kayak proporsi wajahnya masih berantakan, nggak tahu cara ngeblend warna. Terus kesalahanku dulu kayak semuanya di blend gitu, semuanya di blend. Jadi kayak kenapa flat ya? Kalau aku nengok lukisan orang lain tuh kayaknya mereka ada volumenya gitu. Jadi aku pelajarin lagi. Ternyata aku pelajarin lagi, oh mereka itu nggak ngeblend gitu. Contohnya kayak ini, kalian perhatikan aku nggak sama sekali nggak ada ngeblend, cuma aku mainin value-nya aja. Ini lebih gelap, ini lebih terang sedikit, ini lebih terang sedikit, dan ini lightingnya jadi lebih terang. Dan aku nggak ada ngeblending. Kalau mau blending itu kayak halus aja gitu untuk ngilangin hard edges-nya. Adakah motivasi yang kakak sampaikan untuk kaum muda yang takut untuk berkarya? Kalau takut berkarya pasti ada, karena dulu aku juga tipe yang takut berkarya gitu. Aku udah pengen ngelukis itu dari tahun 2017, tapi aku mulai dari tahun 2020 itu karena insecure gitu, takut nanti jelek. Ya kan bukan anak seni budaya, pasti nggak bagus gitu. Tapi ketika aku coba beranikan diri untuk nyoba, awal-awal tuh memang lukisanku tuh jelek banget, parah banget. Kalian bisa lihat ini lukisan awal-awalku. Aku coba melukis. Ini masih pakai main watercolor. Awal aku juga takut kok melukis, takut insecure sama mereka yang jauh lebih jago, jauh lebih talent. Tapi aku beraniin diri gitu. Kalau misalnya aku nengok, aku melukis, tapi kayak contohnya kayak gini lah. Ini kan proporsinya nggak bagus ya. Hidungnya kepanjangan, lisnya kekecilan, matanya juga, alisnya juga nggak bagus gitu, pipi terlalu cabi, lihat ini. Tapi kemudian aku tahu kekuranganku, jadi aku coba cari-cari lagi di YouTube itu untuk anatomi wajah itu gimana. Terus aku nggak tahu cara blendingku tuh, kalian bisa lihat ini ya, blendingnya masih yang kacau gitu. Kalau misalnya kita punya teman atau misalnya kita follow orang gitu di Instagram atau di sosial media yang jauh lebih talent dari kita, kalau tips yang aku kasih itu, aku biasa suka scroll Instagram mereka, terus aku liatin komentar-komentar mereka. Biasanya tuh ada yang nanya tips-tips tentang trik atau resep rahasia atau tentang teknik yang mereka gunakan. Itu biasanya aku dapat tuh dari situ. Habis itu setelah aku dapat, aku catat lagi di bagian sini. Ini catatanku yang aku ambil dari Instagram, seniman-seniman Instagram yang jago-jago banget itu aku ambilin dari mereka. Kayak ini. Itu aku ambil semua dari mereka dan aku catat gitu, karena aku ini penting banget. Terus yang kedua gitu, biasanya aku cari Q&A mereka. Biasanya di bagian story mereka yang di save. Itu biasanya mereka sering ngasih tips-tips mereka, tips rahasia mereka, kenapa lukisan mereka tuh bisa cantik banget.
Dan itu aku dapat dari mereka. Gitu aku dapat, aku screenshot, aku pindahin ke catatan buku dan aku coba. Ini juga aku rata-rata lukisanku itu trik-triknya aku ambil dari seniman-seniman Instagram. Ini kesalahanku dulu ya. Dulu aku pikir kalau misalnya belajar dari YouTube, nengok orang yang melukis tapi yang dipercepat itu, aku kira aku bakal melukis kayak mereka gitu, bisa melukis kayak mereka. Karena paling tepat untuk misalnya mau belajar dari YouTube itu nggak bisa main melukis yang speed gitu kan, nggak bisa, karena mereka pasti punya banyak banget tips-tips rahasia nggak mereka sharing. Biasanya mereka sharingnya itu di Patreon ya, namanya ya Patreon. Biasa mereka banyak share tips-tips kayak gitu. Kalau bisa, kalau kalian mau belajar YouTube, belajar satu-satu, belajar cara blendingnya, belajar cara anatominya dulu, belajar gimana cara buat mata. Jadi satu persatu. Contohnya kayak aku nggak mau, aku sadar tahu diri gitu, skillku terbatas. Jadi aku gimana caranya supaya aku nggak pusing, aku nggak frustasi. Kenapa? Kalau misalnya kita frustasi, kita pusing, kita akan mikir kalau ya aku nggak talentnya, aku nggak berbakat ya. Padahal sebenarnya enggak. Cuma kita kurang latihan aja. Jadi aku pilih gimana cara supaya ini gampang. Akhirnya aku pilih potret. Tapi aku pilih potret aja gitu. Sampai aku pernah dikritik, kenapa kamu masih potret aja. Itu kan ada alasannya. Kenapa? Karena bener-bener hanya mau fokus di potret. Kalau aku paksakan untuk di situ dalam satu lukisan, di situ anatomi, figur, di situ landscape, aku pasti sakit kepala dan aku nyerah. Jadi kayak step by step, baby step. Nanti lama-lama juga kalian akan lancar sendiri gitu. Memang awal-awal ketika belajar itu rasanya nggak nyaman banget. Rasanya kayak kita, aku nggak bisa nih, aku bodoh nih, aku nggak talent. Awal-awal nggak nyaman, tapi nanti lama-kelamaan jadi nyaman. Ini lukisan awal-awal yang aku buat. Ini dibuat tahun 2020 lewat cat minyak, judulnya Hope. Ini lukisan cat minyak tahun 2021. Judulnya itu tentang dreamy. Ini lukisan cat minyak dibuat tahun 2022 awal. Judulnya itu adalah Escape from Reality. Ini dibuat tahun 2021 menggunakan cat minyak. Judulnya itu Find the Light. Ini lukisan cat minyak dilukis di atas kertas tapi sudah di primer lewat gesso terlebih dahulu, dibuat tahun 2022. Judulnya Japanese Girl.